Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Amazing, balik lagi di Amazing Academy. Kita akan ngebahas tentang visual perception in landscape photography barengan sama Mas Hairul Umam. Seperti biasa akan ditemani sama saya Dika yang akan jadi host di malam hari ini. Kita akan ngebahas sesuatu yang menarik nih ya teman-teman. Kalau teman-teman mungkin udah terjun di dunia fotografi, terutama yang landscape gitu ya. Nanti bisa banget belajar sama Mas, Hairul nih yang udah join juga di tengah-tengah kita. Ataupun mungkin misalnya teman-teman yang, belum ada di dunia itu dan pengen ke sana gitu mengarahnya, atau punya interest ke sana, nah ini teman-teman cocok banget buat belajar sama Mas Hairul Umam di malam hari ini. Nah nanti teman-teman boleh banget di apa, catat mungkin atau mau nanti dilihat lagi rekamannya juga akan ada di YouTube-nya Amazing, nanti akan kita share juga. Jadi teman-teman bisa review lagi gitu atau mau sambil dicatat atau nanti di capture juga itu boleh banget. Nah, seperti biasa kalau di webinar yang free ini, teman-teman memang nggak bisa sama open cam. Tapi nggak perlu khawatir, teman-teman nanti bisa tanya langsung via chat ataupun via Q&A. Tapi enaknya sih kalau misalnya pertanyaan mungkin di Q&A ya teman-teman. Biar di kolom Q&A aja, biar kita nanti dari Mas Hairu juga bisa ngecek langsung pertanyaannya apa dan nanti bisa dibantu jawab juga. Nah, kalau teman-teman ada chat atau apa, itu bisa di kolom chat aja gitu. Seperti biasa, sebelum kita ke speaker kita hari ini, jadi teman-teman itu ada di acara Amazing Academy, mungkin yang baru pertama kali ikutan kelasnya Amazing Academy, selamat datang. Teman-teman itu bisa banget belajar tentang fotografi, videografi, tentang ilustrasi, desain, dan lain sebagainya, itu di Amazing. Ada yang free, ada juga yang berbayar. Nah, kayak kelas hari ini yang free-nya ya teman-teman. Nanti teman-teman juga bisa cek nih kelas-kelas lain itu di link bio-nya Amazing. Terutama mungkin nanti bisa cek juga ya update-nya di Instagram Amazing, post-nya. Itu nanti bisa dicek aja. Makanya jangan lupa follow Instagram Amazing, biar nanti teman-teman tahu update dari kelas-kelas yang kita punya. Yang kedua tentang amazing itu sendiri. Nah, kalau yang udah berkali-kali ini saya yakin pasti banyak yang udah mungkin berkali-kali ikutan kelasnya amazing gitu ya. Nah, kalau yang baru pertama kali pasti nggak terlalu familiar sama amazing itu apa. Jadi amazing adalah platform untuk membuat link bio teman-teman. Yang mungkin teman-teman biasanya itu ada di ini ya, ada di link bio-nya teman-teman gitu kayak website ataupun landing page yang biasanya di situ ada di sosial media kayak Instagram, Facebook, atau mungkin di TikTok dan lain sebagainya di link bio-nya. Nah, teman-teman ketika nanti download karena kita base-nya itu aplikasi, jadi teman-teman nanti bisa memasukkan link sosial media ataupun link-link lain kayak dari website, dari e-commerce, marketplace dan lain sebagainya ke Amazing page-nya teman-teman. Nanti ketika download pun kalau udah sign up nanti bakal ada fitur-fitur yang bisa dinikmatin ya kayak analitik sosial media, ada forms, ada smart URL, ada home dan lain sebagainya yang nanti teman-teman bisa cek aja langsung. Nah, buat yang kelas hari ini teman-teman kalau misalnya pengen dapetin sertifikat bisa banget nanti apa namanya payment aja di 15.000. Itu linknya bakal saya share. Kayaknya di grup juga udah ada jadi teman-teman kalau misalnya kelewat nanti di grup juga bisa cek lagi. Tapi kalau pengen nanti sambil dengerin itu bisa dari aku bakal share ya linknya teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir. Yang terakhir kalau Amazing Page sendiri bisa dibuat semenarik ini nih teman-teman. Jadi kalau misalnya pengen tahu atau gimana sih cara ngeditnya biar bagus seperti ini tuh kayak gimana dan lain-lain, nanti bisa cek Instagram Amazing ataupun bisa cek YouTube-nya Amazing. Di YouTube Amazing terutama itu ada tutorial-tutorial yang nanti teman-teman bisa ikutin gitu. Ada tutorial buat bikin page-nya, ada tutorial cara ngedesain dan lain sebagainya ya. Teman-teman nanti bisa cek di YouTube channelnya Amazing aja. Oke, kalau gitu kita ke Mas Hairul. Mungkin kita langsung mulai aja Mas ya. Silakan Mas Hairul. Oke, cek audio. Udah masuk ya, Mas Dika? Aman, aman Mas. Silakan. Oke, terima kasih untuk malam ini dari Amazing Academy. Suatu kehormatan buat saya bisa menjadi bagian dari Amazing Academy untuk malam ini dan untuk kedepannya nanti. Terima kasih buat semua teman-teman yang berkenan hadir, yang berkenan uh, ikut dalam acara malam ini. Suatu kehormatan besar bagi saya. Saya tidak menyangka akan sebanyak ini yang hadir.
Oke, malam ini saya akan membahas masalah visual persepsi ya. Kenapa sih pakai judulnya kok yang aneh-aneh bener sih? Visual persepsi dalam landscape fotografi. Begini, dalam setiap workshop, dalam setiap kelas-kelas fotografi itu mungkin sudah dari saya lihat sudah banyak di Maging sharing bagaimana cara memotret, bagaimana cara eh, kita menyeting kamera, bagaimana kita mengenali alat dan sebagainya. Yang yang mungkin belum ter, belum banyak tersentuh adalah bagaimana kita menghasilkan gambar, dalam hal ini komposisi, dalam hal ini jenis lensa apa yang kita gunakan, dalam hal ini mem, uh, shutter speed dan sebagainya, untuk menghasilkan gambar-gambar yang benar-benar uh, luar biasa, gambar-gambar yang benar-benar tidak terpikirkan sebelumnya. Mungkin bisa dibilang untuk malam ini saya akan sharing uh, lebih sedikit di atas dari basic fotografi. Biasanya dalam ilmu fotografi itu basic itu pengenalan alat ya. Pengenalan alat dulu, penguasaan alat dulu, lalu latihan shutter speed, segitiga fotografi, segitiga exposure dan sebagainya. Untuk malam ini saya akan lebih dalam lagi untuk membahas perihal eh, komposisi, perihal bagaimana kita bervisualisasi terhadap suatu objek yang akan kita ambil. Oke, malam ini saya akan mulai dari quote ya, quote yang saya coba bikin sendiri dan juga lama saya coba sharing, saya coba gaungkan ke teman-teman. Quote saya itu sederhana. Kita sebagai seorang landscape photographer sudah keliling ke banyak tempat. Kita misalnya ke Bromo, misalnya ke Kawah Ijen, misalnya ke Dieng, misalnya ke Singapura, atau sampai berjalan-jalan sampai ke Iceland, sampai ke Lofoten, sampai ke New Zealand, sampai di Kutub Utara, ke Kutub Selatan, memotret A, B, C, D, F. Tapi apakah yang kita hasilkan itu menjadi suatu yang wow gitu, suatu yang uh, indah daripada yang orang sudah pernah hasilkan. Secara secara sederhana begini, foto di suatu tempat dimanapun itu bagi kita yang belajar fotografi sudah pasti fotonya udah ada kok di internet, fotonya sudah ada dan sebagainya. Nah, saya malam ini mencoba berbagi bagaimana membuat karya foto yang orang jarang pakai. Saya coba akan berbagi kepada teman-teman bagaimana kita bervisualisasi terhadap suatu destinasi. Jadi bukan kemana kita pergi, tapi bagaimana kita membuat suatu karya visual, suatu imajinasi dari apa yang sudah kita rasakan menjadi wow art, menjadi suatu fine art yang orang belum pernah bikin sebelumnya. Semoga hasil dari malam ini ada hal yang bisa dapat teman-teman raih, dan mudah-mudahan nanti pada saat kelas premiumnya akan saya bahas lebih dalam lagi. Saya coba kupas sedikit tentang visual persepsi dalam suatu fotografi ya. Dimulai dari pengertian dasarnya dulu. Mungkin agak berat bagi kita, tapi ya harus saya sampaikan. Karena bagi saya dalam berbagi itu kita harus uh, membuka sesuatu itu definisi per definisi baru ke dalamnya gitu. Tidak hanya covernya saja. Oke, dalam hal uh, pemahaman terhadap suatu visualisasi, kita harus memahami dulu pengertian dari persepsi kita terhadap suatu objek.
Seperti contohnya pada gambar ini, bagaimana dua orang melihat suatu benda. Di satu titik dia mengatakan itu sebagai angka 6, dan di satu titik lain dia mengatakan sebagai angka 9. Dua-duanya tidak bisa disalahkan karena dua-duanya menempatkan posisi mereka pada tempat yang barang itu tampak di mata mereka. Sama halnya kita dalam melihat suatu landscape fotografi, kita tidak bisa mengatakan suatu foto itu jelek, tidak bisa menyalahkan kamu seharusnya seperti ini, tidak. Tetapi bagi seorang seniman, bagi seorang kreator seni, akan membuat itu menjadi lebih indah adalah lebih baik. Jadi bagaimana dia bervisualisasi, maka akan menyatakan orang itu seorang yang seniman, seorang artis. Seorang penyanyi dikatakan bagus, dia lebih bagus dari yang lain ketika dia suaranya lebih bagus dari yang lain. Seorang penyanyi yang suaranya sama rata-rata dengan yang lain, mungkin dia juga tidak bisa dikatakan sebagai artis, biasa aja kok. Gitu. Seorang yang dominan dalam hal berkarya, maka dia patut dikatakan sebagai seorang artis atau seniman. Oke, pertama saya akan membahas masalah perspektif. Perspektif itu adalah sudut pandang. Sudut pandang kita dalam melihat suatu objek. Perspektif itu dipengaruhi oleh teknisnya dia melihat. Teknis itu dalam artian bisa dari alatnya, bisa dari posisi dia, bisa dari kacamata yang dia gunakan. Gitu. Sedangkan persepsi adalah bagaimana dia memahami apa yang dia lihat, lalu dia mencoba menyimpulkan, lalu dia mencoba untuk memberikan opini ke publik, lalu dia mencoba untuk memberikan informasi ke orang lain, maka itu adalah persepsi. Suatu persepsi visual dalam landscape fotografi itu sangat dipengaruhi oleh rasa dia, emosionalnya dia, pemikirannya dia terhadap suatu pemandangan, pengalamannya dia, itu sangat mempengaruhi hasil karya foto seseorang dalam berkesenian fotografi. Sehingga nanti orang ini menghasilkan karya-karya yang nggak umum, orang-orang ini menghasilkan karya yang luar biasa, orang-orang ini menghasilkan karya yang out of box, tidak pada umumnya. Jadi saya mencoba berbagi tentang visual persepsi kita dalam berlandscape fotografi. Jadi dari sini kita dapat sedikit menyimpulkan bahwasanya perspektif itu adalah teknis kita melihat, dan persepsi adalah olah imajinasi kita untuk menghasilkan karya visual. Oke, next saya coba akan menjelaskan persepsi itu dari tiga jenis persepsi teknis dalam berfotografi. Pertama, kita menyebutnya sebagai perspektif mata burung atau high angle. Angle jadi sesuatu yang dilihat secara teknis dari atas, dari ketinggian. Apakah itu kita berdiri di atas gedung, ataukah kita menggunakan drone, ataukah pokoknya posisi kita dan kamera kita itu selalu lebih tinggi daripada objek yang akan kita foto. Kalau misalnya pakai drone berarti teknisnya drone kita, alat fotografi kita lebih tinggi daripada objek yang kita foto. Atau misalnya kita naik ke atas gedung lalu kita memotret ke bawah, itu juga bisa kita lakukan. Atau misalnya dalam teknis fotografi wedding atau apa, biasanya kita suka high angle, kita pakai tangga, kita naik di atas tangga, lalu si objek modelnya itu kita tempatkan di bawah, lalu kita foto, itu sebagai perspektif mata burung atau high angle fotografi. Lalu yang kedua, dan tadi ini kita berbahas masalah persepsi
mata burung. Yang kedua, saya nyebutnya sebagai perspektif mata cacing. Jadi mata burung di atas. Dan biasanya ada di bawah, biasanya cacing lah. Tapi memang ini bahasa baku yang orang-orang biasa sebut dalam dunia visual, di mana cacing itu selalu ada di bawah. Kalau dalam dunia fotografi biasanya disebut sebagai low angle fotografi. Low angle fotografi itu biasanya orang menyosor lah, orang ngambil menempatkan si kamera atau alat fotografi kita itu di bawah dari objek yang akan kita foto. Sebagai contoh, di sini saya memotret pisang apa namanya pisang kipas. Pohon pisang kipas secara normal mungkin kita akan melihat pohon pisang kipas ya seperti itu. Tapi dengan kita merubah perspektif kita, maka pohon pisang kipas yang tadinya secara sederhana dilihat seperti biasa akan menjadi suatu karya yang insya Allah menjadi suatu karya yang benar-benar luar biasa dengan teknis low angle, dengan sistem high key, kita kasih over exposure sedikit, lalu dibuat foto hitam putih untuk mengurangi distracting warna dan sebagainya. Ya, jadilah foto yang ada di sisi kiri ini. Sedangkan foto yang kedua, ini foto low angle ketika kita biasa jalan-jalan di gedung, kita lihat ke atas, kita berkomposisi seperti biasa. Saya coba tempatkan gedung itu tidak di bagian tengah vertikalnya, tapi saya tempatkan di bagian tepian. Jadi sedikit berimajinasi, bervisual, dan jadilah foto gedung yang seperti ini. Dengan teknis long exposure, saya rasa mungkin teman-teman udah paham caranya memotret long exposure dan sebagainya, membuat pergerakan awan juga tampak seperti soft, bagian gedung menjadi lebih padat, lebih stainless, seperti bangunan yang kokoh. Oke, perspektif tadi sudah kita membahas perspektif mata burung, high angle, lalu perspektif mata cacing, low angle, dan next adalah perspektif mata manusia pada umumnya. Oke, mata manusia ya standarnya lensa 50 mm, lihat ke depan lurus, apa yang kita berdiri sejajar dengan arah mata melihat. Misalnya pada pohon ini ya mata kita akan melihat ya seperti ini keadaannya, kita tinggal bervisualisasi teknisnya seperti apa, menghasilkan karya yang bagaimana. Lalu misalnya kita memotret dari atas, pengen melihat si katedral ini, kita naik ke atas, ya pengen melihat kalau dari bawah tadi mata yang jadi seperti itu, kita pengen sejajar mata bagaimana ya, seperti itu. Perspektif standar mata manusia. Oh ya, sebelumnya bila ada Q&A mungkin nanti saya akan coba sebelum ke materi selanjutnya, atau nanti mungkin enaknya di akhir-akhir kali ya. Dan saya tampung dulu sambil berjalan. Nanti di akhir nanti saya coba akan jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Silakan tulis pertanyaannya di kolom Q&A atau di kolom chat. Jadi saya ada kesempatan untuk membaca pertanyaan-pertanyaan itu. Oke, next. Dari 3 perspektif ini saya ada satu lagi sebenarnya perspektif mata ikan, lensa mata ikan atau fish eye. Cuma itu jarang sekali dipakai dalam dunia landscape fotografi karena banyak hal yang distorsi dan sebagainya. Saya coba merangkum dari tiga perspektif yang sederhana yang bisa kita lakukan sebagai seorang landscape photographer dari lensa yang kita miliki. Next, kita pahami dulu bagaimana sih si kamera itu bekerja secara sederhana, kembali lagi kepada basic fotografi, tapi dengan menambahkan sedikit elemen visual.
sedikit elemen rasa, sedikit elemen seni dalam dunia fotografi kita. Jadi kamera ini secara sederhananya seperti ini. Jadi kita melihat di sini bagaimana kamera itu merekam suatu objek, lalu mata kita melihat, ini ada objek menarik. Bagaimana kamera melihat secara normal, kita tempatkan kamera itu sebagai sejajar mata kita atau high angle atau low angle. Lalu kita selanjutnya adalah bervisualisasi, melakukan persepsi, memikirkan kita mau bikin foto seperti apa. Sehingga kita akan menentukan kalau saya bikin foto seperti itu, lensa apa yang akan saya gunakan. Lensa ini cocoknya pakai lensa apa? Motret yang saya ingin seperti itu, foto A, foto B, foto C itu lensa apa yang akan saya pakai. Disitulah kita berpersepsi, kita bervisualisasi, kita memikirkan karya fine art foto kita nih bakal jadi seperti apa. Okay. Next, saya mendefinisikan lensa dalam landscape fotografi bagi saya pribadi itu dibagi menjadi 3 bagian. Yaitu lensa lebar, wide lens, lalu lensa medium, lensa tengah-tengah, dan lensa telelens. Wide lens bagi saya adalah lensa yang lebar, biasanya sebagai patokan dalam landscape fotografi itu di full frame. Itu lebar tuh lebih dari 18 mm ya, 20 mm ke bawah, misalnya 16 mm, 18 mm, 20 mm, 15 mm, atau 10 mm dalam full frame itu termasuk lensa lebar. Nah, itu lensa medium itu biasanya dimulai dari lensa 35 mm di full frame sampai ke lensa 50, 60 mm, 65 atau 70. Sedangkan lensa tele biasanya dimulai dari lensa yang lebih dari mata normal melihat, itu di atas 50 mm, misalnya dari 70, 80, 90, 100, 200, bahkan sampai ke 400 mm dan seterusnya. 3 lensa yang biasa saya bawa dalam landscape fotografi yaitu selalu lensa wide, lensa lebar, lensa medium, dan lensa tele. Ketika saya memakai kamera full frame, saya biasa pakai 16-35 sebagai lensa wide saya. Lalu lensa medium saya bawa lensa 24-70 dan lensa tele saya bawa lensa 70-200. Atau misalnya di crop factor saya bawa lensa 10-24 atau 10-18 atau 8-16. Lalu di APS-C misalnya untuk lensa mediumnya saya bawa di lensa setelah 18-35, 18 atau 24-70 juga bisa sebagai lensa medium di APS-C, crop factor. Saya harap teman-teman paham apa itu full frame, APS-C, dan ukuran sensor, medium format, dan sebagainya. Karena bagian ini bagian dari materi saya tidak mencoba untuk membahas kembali masalah pengertian dasar fotografi tadi. Kalau untuk telenya, untuk full frame saya bawa 70-200, untuk APS-nya bisa mulai dari 50-135 atau 35-120 dan seterusnya ke atas. Saya biasanya bawa 3 lensa itu aja, jadi wide angle, normal, medium lens, dan tele lens. Oke, lanjut ke contoh visual persepsi bagaimana pendekatan saya terhadap suatu objek dan lensa apa yang saya gunakan. Saya mulai dari lensa
lebar, wide lens. Oke, mungkin teman-teman, oh sorry, ini lensa lebar ya, 1635 di full frame, lalu ini lensa medium 2470 atau 50 mm di full frame, dan ini lensa tele. Oke, kita mulai dari pendekatan saya terhadap suatu wide lens. Mungkin teman-teman pernah melihat suatu tempat yang Indonesia lagi naik daun banget, adanya di Sumba, Pantai Walakiri. Hampir semua fotografer landscape ke sana. Ini tempat ini begitu eksotis karena cuma di seluruh dunia mungkin hanya ada di kita yang pohon-pohon eksotis, pohon bakaunya itu tumbuh di pantai dan banyak sekali. Saya sudah berkali-kali ke situ dan mengantarkan banyak tamu juga ke situ, baik lokal maupun internasional. Secara normal kita akan melihat secara kasat mata akan tampak pemandangan seperti ini. Nah, pada saat kita melihat seperti ini, kita jepret seperti biasa, oke lah, everybody can do that. Semua orang bisa melakukan itu, semua orang bisa mengambil foto seperti ini. Bahkan sesederhana ya sudah, orang sudah jepret seperti ini sudah, wah udah dapat nih foto bagus. Tapi bagaimana kita membuat foto dari tempat yang seperti ini? Memang tempatnya eksotis. Misalnya kita ke Bromo, kita jepret Bromo, bla bla bla, jepret semua. Karena tempatnya eksotis, kita pengen sesuatu yang lebih out of box, sesuatu yang buset nih orang kepikiran loh bikin foto kayak gini. Nah itulah saya coba sharing di sini. Kita karena ini si pohon ini kecil-kecil sekali, ya tingginya paling tinggi yang dekat ini paling tinggi paling sekitaran 2 meter ya, atau 1,5 meter, atau tidak lebih dari 2 meter, pohonnya kecil-kecil. Maka lensa yang saya gunakan adalah lensa lebar. Kenapa lensa lebar? Untuk mendapatkan suatu perspektif pohon ini tidak tampak jadi lebih kecil. Karena sifat dari lensa lebar adalah mendistorsikan suatu objek, sehingga tampak suatu benda itu ketika dekat dengan si lensa akan menjadi lebih besar. Banyak tamu-tamu saya atau teman-teman saya yang saya bawa ke sini, ke Sumba ini, selalu mengatakan, saya tidak menyangka pohonnya kok sekecil ini ya. Semua yang ditampilkan di media visual atau sosial media itu tampak pohonnya itu besar dan anggun, meliuk-liuk. Iya, ternyata seperti ini. Nah, kembali ke visual persepsi saya dalam menghasilkan satu karya dari tempat yang sederhana ini. Saya melihat suatu objek yang melengkung di sini, pohon ini. Lalu ada banyak pohon di belakangnya. Apa yang harus saya lakukan adalah bagaimana saya membuat suatu framing, bagaimana saya mendekatkan mendekatkan kamera saya menjadi sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang orang tidak terpikirkan sebelumnya. Di ranting yang melekuk ini, saya coba membuat karya seperti ini. Saya dekatkan seperti ini. Jadi tampak bagaimana pohon itu kokohnya, besarnya menjadi lebih besar. Imajinasi saya yang tadinya pohon seperti ini, saya coba mendekat, saya dekatkan lagi kamera saya, lalu jadi karya yang seperti ini menjadi suatu framing. Dari karya yang seperti ini, saya sudah bervisualisasi, saya akan membuang sisi kiri, lalu membuang sisi kanan, lalu saya akan membuat suatu karya foto kotak, square, menghasilkan karya yang seperti ini. Si pohonnya sebagai poin utama, menginformasikan betapa kokohnya pohon ini, betapa struggle-nya dia, betapa kuatnya dia menahan ombak dan sebagainya. Lalu saya tampilkan dalam karya hitam putih,
dan hasil karyanya tampak di sebelah kanan ini setelah kita frame dan kita pajang. Ini frame-nya buatan apa gimana sih Mas? Ini memang sudah terjual dan sudah dipajang di beberapa tempat. Salah satunya mungkin ada di hotel besar di Jakarta. Saya tidak bisa menyebutkan mereknya. Karya-karya saya banyak diterima di beberapa hotel dan beberapa kolektor seni. Jadi dari imajinasi yang seperti ini, lalu saya mencoba melakukan visual persepsi, menghasilkan karya yang seperti ini, dan output akhirnya seperti ini. Tampak di sisi kanan. Itu keberanian kita untuk mencoba mendekatkan kamera kita terhadap objek dengan kita memahami teknisnya bagaimana memotret dengan lensa wide dengan hyperfocal distance jarak segini kita pakai diafragma f16 misalnya, lalu kita menentukan titik fokus di mana, lalu teknik pengambilan misalnya kalau memang harus double exposure, harus komposit, misalnya dalam artian komposit satu titik fokus di titik bagian depan, lalu satu titik fokus di bagian belakang agar semua bagian tampak terekam dengan baik, tidak menjadi suatu foto yang bokeh atau blur, maka hasil karyanya bisa kita nikmati. Next, contoh lagi dari lensa wide 1635. Kebetulan saya tidak, sebenarnya ada sih ini contoh, di lokasi tempat ini pengambilannya. Tapi saya coba pengen gambarkan ke teman-teman dari satu foto saja tanpa harus menjelaskan latar belakang saya mengambil foto seperti ini. Begini, dalam landscape fotografi sering kita dapati pohon atau objek yang bisa kita jadikan sebagai framing atau bisa jadikan kita poin utama. Secara logis, secara sederhana, secara umum, orang kalau melihat suatu pohon, poi, dan sebagainya, dia akan coba gunakan lensa lebar, lalu dia ambil semua pohonnya bersama dengan seluruh landscape-nya. Jadi pohon utama itu sebagai objek utamanya, poi utamanya. Dan logis, semua orang akan melakukan hal seperti itu. Seperti contoh-contoh di awal, di foto-foto saya yang awal tadi, bagaimana mata kita melihat satu pohon, kita rekam pohon itu, pohon galau lah sebutnya, dan sebagainya. Tapi saya pribadi ingin si pohon ini menjadi pelengkap terhadap cerita yang ingin saya sampaikan. Logis yang kedua adalah setiap motret landscape di kala sunset biasanya exposure kita itu terganggu oleh bayangan matahari di air yang ketika kita melakukan exposure lebih dari 2 detik, 3 detik, itu cahaya matahari itu akan keras sekali di pantainya. Lalu saya mencoba bervisualisasi bagaimana si cahaya yang putih di area tengah sini itu hilang. Saya tutup dengan pohon ini dan poin utamanya adalah perahu ini. Saya bisa mencoba menceritakan kekuatan pohon, saya bisa menceritakan bagaimana suatu keindahan alam tanpa harus melakukan fotografi sederhana. Saya melakukan fotografi yang orang tidak pernah pikirkan. Foto seperti ini apakah termasuk foto yang bisa dinikmati? Bagi beberapa orang, bagi kolektor seni, bagi kolektor foto, itu mereka pengen sesuatu yang nggak umum, yang mereka pengen sesuatu foto yang di Google itu nggak ada. Misalnya mereka pengen sesuatu yang, ini orang seniman kepikiran loh ya bikin foto kayak gini. Seperti ini. Next, saya coba kasih sampel berikutnya. Nah, bagi sebagian orang akan memotret angsa itu tampak seperti di foto yang sebelah kanan. Sederhana sekali, simple seperti ini di sebelah kanan. Nah, foto direkam, kita kasih framing foto, anak landscape pasti melakukan hal seperti itu. Kasih framing, lalu ada angsa sebagai poi, dan sebagainya. Lalu bagaimana kalau kita membuat suatu karya yang angsa itu kan ada suatu momen di mana dia memasukkan
kepalanya. Kita bisa membuat karya tanpa harus menampilkan si kepala angsa itu gitu. Tapi orang bakalan tahu itu angsa gitu. Orang akan paham bahwasanya ya karyanya berbeda. Dia bikin karya yang orang nggak pernah pikirkan akan hal itu. Tidak membuat karya sederhana. Jadi saya buat foto yang di sebelah kiri, yang saya bisa kasih judul Peekaboo atau Cilukba kalau bahasa Indonesianya, dan alhamdulillah foto ini sudah bisa diterima di beberapa tempat dan lebih dari 3 kopi terjual, 3 karya terjual. Karena berbeda, tidak secara pada umumnya. Next, saya coba tampilkan lagi, ya ini secara sederhana, orang seperti ini. Kita melihat poi dan sebagainya, imajinasi paling sederhana yang akan saya tempatkan dalam memotret suatu karya, ya udahlah. Kalau cuma batu ini doang, nggak seru. Bagaimana kalau saya tambahkan bintang laut? Ini kita bervisualisasi dengan keadaan yang tidak memungkinkan. Akhirnya saya nyari teman, ada bintang laut nggak? Bisa coba tempatkan di sini. Ini memang satu istilahnya kreatif landscape lah yang orang bilang. Jadi mereka kreatif menaruh suatu objek, menempatkan koi dan sebagainya di dalam objek yang kita pada saat itu nggak ada. Ada misalnya kita melihat suatu fotografer landscape naruh cewek berdiri pakai gaun merah di tempat uh, yang indah gitu. Itu kreatif landscape. Menempatkan poin tambahan terhadap landscape yang ada. Oke, next. Oke, ini salah satu contoh kasus lagi yang mungkin ini sering terjadi pada kita pada saat kita ke Sawarna. Mungkin teman-teman se-Indonesia pernah ke Sawarna semua, beberapa yang hadir juga. Kita melihat Sawarna ya udah seperti ini, misalnya di Tanjung Layar di bagian ujung sebelah kanan seperti ini. Sederhana, mata kita akan melihat seperti ini. Bagi seorang landscape fotografi, apa sih yang bisa saya... Ini tampilan mata sederhana kita ketika kita sampai di lokasi. Saya harus ngapain ya dari tempat yang seperti ini? Ketika kita memahami karakter lensa kita, memahami imajinasi kita, kita akan melihat bahwasanya di area sebelah kanan ini ada suatu alur, ada suatu karang, terumbu karang, batu karang-karang itu yang terkena hembasan ombak, dia membentuk suatu alur garis-garis yang luar biasa. Karena saya memahami bahwasanya foto itu bisa dilahirkan dari high angle, low angle, atau normal view manusia, pandangan mata secara sederhana, maka ketika saya melihat ada objek di sini, saya coba rubah lensa saya ke ultra wide lens. Nah, waktu itu saya pakai lensa di bawah 15 mm di full frame. Saya mendapatkan visual yang seperti ini. Di tempat yang sama, tapi saya bisa menghasilkan suatu karya yang nggak kepikiran sama sekali. Ini di mana? Ini di Sawarna. Bisa kayak gini ya Sawarna. Yang orang kita datang paling ngotot Tanjung Layar seperti itu. Tapi kalau kita punya kamera, kita punya kemampuan wide lens, ultra wide lens dan sebagainya, kenapa kita tidak bervisualisasi di situ menghasilkan karya yang out of box? Balik lagi contohnya ini adalah di ujung batu ini rambutnya pohon yang di Tanjung Layar yang tumbuh di atas. Di tempat yang sama ini saya bisa menghasilkan ini rambut yang sama, di tempat yang sama saya bisa menghasilkan tampak bukan sebagai sawarna tapi kayak bukit-bukit yang berbeda. Wetlands memberikan efek lebar, besar, distorsi terhadap suatu objek. Dekatkan lensa itu terhadap objek
dan teman-teman akan melihat bagaimana efek wetland itu memberikan rasa yang berbeda terhadap hasil karya foto teman-teman. Memberikan rasa dramatis, memberikan rasa yang tidak terlihat oleh mata biasa. Jadi dekatkan lensa, dia akan tampak lebih besar. Kayak tadi terumbu karang, lalu si batu tadi, si pohon yang kecil-kecil tadi. Ketika lensa kita dekatkan, dia akan berbeda. Nggak seperti yang biasa kita lihat. Coba berimajinasi dengan lensa lebar teman-teman, maka teman-teman akan melihat hasil yang berbeda. Oh ya, teknik seperti ini bisa digapai karena kemampuan kamera saat ini hampir semua kamera sudah live view, jadi teman-teman nggak usah lagi harus delosor, teman-teman bisa lihat pakai live view, nggak harus lagi lihat pakai viewfinder atau pakai handphone ya. Sekarang teman pakai handphone yang bisa wide lens bisa 0,5, 0,3, insya Allah bisa dapat karya seperti itu. Ya, ini contoh saya dapatkan di tempat-tempat lain ya. Ini di Lofoten, Norwegia. Ini di Mongolia dengan wide lens saya bisa membuat langit yang membahana. Ya, salah satu efek dari lensa lebar adalah langit awan yang jadi bergumpal menggelora di atas atau daratan yang bisa liuk-liuk jalan bisa tampak lebih liuk-liuk. Itu salah satu kelebihan dari ultra wide lens. Nah, seperti ini saya ambil di Mongolia. Tuh, liukan sungai ini bisa kita ambil awannya bergemuruh di atas. Juga bisa kita terapkan di sini awannya. Itu penempatan kita mengambil menggunakan lensa wide. Kalau kita dapat langit yang cetar membahana, objeknya cuma dermaga seperti ini, ya udah kita pakai wide lens, pendekatan kita terhadap objek, kita harapkan langitnya seperti apa namanya gahar dan sebagainya, itu pakailah wide lens kalau pengen dapat. Ya, seperti ini. Ini di Jepang kita bisa menunggu kendaraan lewat untuk membantu visual kita dalam light trail. Orang kita sebutnya sebagai light trail, kita gunakan metode low exposure lebih dari 3 detik atau 5 detik, lalu diafragma kita sempitkan sehingga kita bisa mendapatkan sunburst ya, cahaya lampu menjadi seperti bintang. Hasilnya didapatkan ketika menunggu ada mobil lewat atau apa. Seperti ini, poinnya cuma air, tapi awannya tetap membahana. Why not? Ini didapatkan pakai teknik exposure sederhana, ombak tulang, saya nyebutnya biasanya pakai 1 speed. Ya, setengah detik atau 1 detik sampai dia akan menjadi garis-garis rambut. Awannya begitu cetar, jadi saya manfaatkan itu sebagai poin utama. Oke, ya, ini contohnya sama, teknis pakai wide lens. Batu-batu ini sebenarnya kecil sekali, dia tidak lebih besar daripada piring nasi ya. Mungkin teman piring nasi sederhana yang bisa dapat hadiah dari sabun atau apa gitu, dia tidak sebesar itu. Tapi karena kita pakai wide dan kita taruh si kamera, si lensa ya, kamera dengan lensanya itu segitu rendah, maka batu ini tampak besar, tampak memberikan efek pergerakan air yang lumayan membuat satu karya menjadi berbeda dari yang lain. Kita bisa merekam pergerakan air ini menjadi rambut gitu. Ya, ini salah satu foto fenomenal saya. Kenapa? Karena dengan wide lens dan teknik exposure yang tepat, maka gerakan air
busa air yang ada di sini, yang ada di lingkaran ini dia akan berputar-putar sehingga tampak seperti tornado. Ini asli, natural, tanpa editing, tanpa cross processing, tanpa komposit. Dengan kita memahami teknik dan visual, visualnya kita dapatkan dari mana? Pada saat kita memotret, kita memahami teknisnya, apakah itu long exposure, apakah itu shutter speed dan sebagainya, maka kita melihat, airnya ini di sini ternyata dia berputar gitu. Ini kalau saya rekam agak lama, dia akan menghasilkan suatu gangsing seperti tornado, sama seperti halnya foto yang ini. Kembalinya air ini meninggalkan jejak seperti garis-garis rambut. Berapa lama exposure yang saya gunakan dan bagaimana saya bisa merekam pergerakan air ini gitu. Teknisnya nanti saya akan bahas lebih dalam di kelas medicine yang premium. Di sini dengan shutter speed yang sesuai, saya bisa dapatkan pergerakan-pergerakan rambutnya ini. Gitu. Dengan shutter speed yang sesuai, dengan lensa yang sesuai, saya bisa mendapatkan ombak yang berpusing-pusing, yang berputar-putar ini, sehingga tampak seperti tornado. Dengan pergerakan awan yang luar biasa, melengkapi semua karya foto ini sempurna. Poin utamanya jelas, poin penunjangnya jelas, tekniknya jelas. Jadi beberapa teman ketika saya publikasi ini di sosial media baik dari sini atau dari luar menanyakan ini asli apa enggak? Asli dong, bukan tempelan, banyak hasilnya dan saya jelaskan. Nah, alhamdulillah diterima dengan baik di teman-teman yang lain menjadi suatu contoh foto kedepannya, misalnya kita mau memotret di tempat ini lagi. Ini saya motretnya di Norwegia, di Lofoten, di dekat kutub utara sana. Saya dapatkan karya seperti ini. Oke, tadi kita membahas persepsi dari lensa wide lens. Sekarang, Mas, saya punyanya lensanya cuma lensa kit nih, 1855. Saya punya lensa itu. Gimana dong, Mas? Saya bervisualisasi. Nggak usah khawatir, lensa kit atau lensa bawaan, misalnya beli kamera dapat 1855 atau cuma punya lensa 35 mili atau 50 mili, saya bervisualisasinya bagaimana, Mas? Saya akan berikan contoh bagaimana kita bervisualisasi dengan lensa yang ada. Yang maksudnya lensa kit sederhana yang teman-teman punya, atau misalnya dari handphone, ya standarnya lensa handphone yang tidak wide ataupun tidak tele, biasanya yang lensa yang 1 kali atau 2 kali kalau di handphone. Pertama, kita harus pahami bahwasanya lensa yang medium itu mengadopsi what you see, what you got. Dia tidak membesarkan, dia tidak memampatkan. Memampatkan itu diadopsi pada lensa tele, tapi dia menampilkan apa yang ada, apa yang mata kita lihat. Jadi kita harus benar-benar mengandalkan imajinasi kita, tidak lagi penambahan dari sisi teknis lensa, tapi mengandalkan benar-benar visual kita menghasilkan suatu karya yang luar biasa. Oke, contoh ke satu. Saya punya sawarna. Saya main ke sana, saya melihat secara lensa lebar seperti ini atau lensa normal seperti ini. Waduh, saya moto apa nih tempat kayak gini? Orang pasti, Mas, ini apa yang bisa saya foto kalau kayak gini? Saya mau foto apa, Mas? Biasa aja gitu. Nah, ketika itulah kita bervisualisasi, ketika itulah kita berkreasi. Dengan kita memahami bahwasanya guratan-guratan batu ini kita bisa foto, kita bisa tampilkan menjadi suatu mahakarya, dengan adanya air di situ, maka kita akan bisa menghasilkan karya yang seperti ini. Sederhana, tapi dengan kemampuan kita menentukan nilai exposure yang tepat, menentukan nilai suatu fotografi hitam putih yang indah, maka kita akan dapat menghasilkan karya yang luar biasa.
Dari tempat yang seperti ini, kita perkecil sudut pandang kita hanya mengambil di bagian batu yang ini. Kursor saya semoga mudah-mudahan tampak di teman-teman. Cukup memperhatikan objek yang ini, kita perhatikan detail, maka kita dapat menghasilkan satu karya detail yang seperti ini. Apa sih yang membuat foto ini tampak lebih indah? Pertama, kita membangun leading line, membangun arah orang melihat. Leading line dari bawah sini, dari ujung kiri sini, lalu naik ke atas. Dilihat di sini sebagai batu yang menumpuk. Kita gunakan teknik fotografi hitam putih untuk orang tidak terdistraksi dengan warna-warna lain karena memang tempatnya tidak, langitnya nggak cetar, warnanya nggak merah dan sebagainya. Sudah kita buat fotografi hitam putih. Kita gunakan filter CPL untuk menghilangkan pantulan di air sehingga tampak lebih tembus. Jadilah karya yang seperti ini. Cukup bisa dinikmati dan alhamdulillah bisa diterima dengan baik oleh rekan-rekan yang lain. Next, contoh kedua. Saya ke Belitung. Kita main ke Belitung. Kita dapat objek yang seperti ini. Karena kita punya lensa kit, saya harus motret seperti apa. Kalau motret pakai lensa wide, udah pasti jelas. Cara memotretnya, kita tempatkan lensa wide dekati batu segitiga ini, lalu langitnya akan cetar membahana menjadi suatu garis-garis dan sebagainya dengan low exposure, jadi satu fotografi yang indah. Dengan lensa medium, saya cukup tampilkan 3 batu ini saja. Lalu batu utama, batu segitiga ini menjadi poin utama. Hasilnya seperti ini. Ya, jadi cukup bercerita tentang arti dari fotografi. Kita bisa kasih judul sirip hiu. Foto kok jadi fotonya tempatnya sederhana, tapi bisa jadi mahakarya seperti ini. Mahakarya fine art yang foto ini adalah salah satu foto yang meloloskan saya diterima di salah satu galeri seni di Bogor. Beliau meminta saya memajang foto ini nanti di galeri seni. Dan alhamdulillah sudah diterima dengan baik dan sudah dicetakkan dan sudah siap ditayang, mudah-mudahan akhir tahun ini sudah bisa tayang galeri. Bagi seorang penggiat seni, ini foto benar-benar kontradiktif. Benar-benar suatu yang kontras antara yang bulat-bulat ketemu dengan segitiga menjadi satu karya yang bisa sangat dinikmati. Dengan teknis fotografi hitam putih. Saya memang dikenal sebagai fotografi hitam putih, tapi saya juga cukup memahami dalam fotografi warna, tapi saya mencoba dikenal dalam publik sebagai fotografer hitam putih. Jadi saya tampilkan karya yang fine art, yang masterpiece saya itu dalam karya-karya hitam putih. Ya, jadinya tempat yang seperti ini saya bisa menghasilkan karya yang seperti ini. Next, saya kasih contoh lagi, kita di tempat yang seperti inilah, standar. Orang datang tempat seperti ini, pantai, batu doang, long exposure sudah, pakai lensa wide 16-35 digempur sudah habis-habisan. Kenapa kita tidak mencoba pendekatan lain yang lebih ekstrim? Saya pakai lensa 24-70, saya foto bagian 2 batu ini menjadi framing terhadap batu yang kecil di depan ini dan background-nya adalah gunung ini. Standarnya seperti ini, kita rubah menjadi karya yang seperti ini. Di tempat yang sama, di lokasi yang sama, dengan kita bervisualisasi yang berbeda,
dengan kita berani menampilkan karya yang berbeda, maka kita akan mendapatkan karya yang luar biasa. Dan framing batu kanan kiri tadi, titik batu segitiga ini, dan gunung yang di belakangnya menjadi suatu visual building line yang sangat berkombinasi, yang sangat bersinambungan, tampak menjadi karya yang indah. Ya, teman-teman mudah-mudahan bisa menikmati karya ini. Ya, ini contoh-contoh karya-karya sederhana saya yang tadi berdasarkan tempatnya. Sekarang saya coba tampilkan hasil-hasilnya. Saya menggunakan lensa medium lens 2470. Ini di 24 milinya. Di 24 mili juga. Saya tidak mengejar langit yang cetar membahana, tapi saya cukup bermain dari warna-warna sunset saja. Bromo, saya tidak kejar langitnya karena saya pengen menampilkan si bromonya ini, bagaimana tekstur bromonya ini bisa tampak di mata kita. Saya tidak, langitnya cetar, awannya membahana mana-mana, tapi saya cukup mengambil ini aja karena saya pengen mengambil imajinasi saya tentang ini, visualisasi saya tentang ini. Nah ini di video orang jarang ada yang ambil. Di Papua, saya coba berpikir dari tempat yang seperti ini, saya coba di focal lens 24 mm dan dapat semua pohon-pohon. Nah, nanti saya ada contoh di tempat yang sama dengan lensa tele, hasilnya pun akan berbeda. Ini saya pakai yang wide lensnya, dapat di medium medium lensnya saya dapat banyak. Kalau pakai wide lens ini bakal jadi kecil-kecil semua ini. Ini kalau saya pakai di 2470 saya masih bisa dapat gubuk-gubuknya dan gubuk-gubukannya dan gunung di belakangnya. Next, saya sudah membahas perkara wide lens, medium lens, dan visual persepsi saya terhadap lensa tele. Bagi seorang landscaper, lensa tele itu jarang banget dipakai. Mereka beranggapan landscape kok pakai lensa tele, emang bisa dapat foto apa sih landscape kok pakai tele. Anak landscape biasanya banyakannya pakai lensa wide, semakin wide semakin landscape. Nah, ketika kita sudah memahami karakter suatu lensa, kita memahami visual kita memahami teknik fotografi kita, tiga lensa itu selalu memberikan karya-karya yang luar biasa yang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Motret di pantai, motret di laut, semua orang berimajinasi pakai lensa wide untuk dapat awan yang cetar. Saya sendiri berdiri di pojokan, santai di tempat yang rindang, pakai lensa 70-200, saya ambil batu-batu ini dapat jadi karya yang tidak terpikirkan sebelumnya. Ini ketinggian kamera dari tanah itu cuma 20 cm ya, hampir kamera itu menyentuh tanah. Jadi pergerakan ombak itu sampai tampak sejajar kamera. Oke, pertama kita harus pahami bahwasanya karakter lensa tele itu memampatkan objek. Jadi yang jauh itu tampak lebih dekat, mampat, bulan yang jauh itu kita bisa lebih dekat. Objek-objek yang jauh itu bisa tampak lebih besar, lebih tinggi, dia lebih rapat karakternya lensa tele sehingga kita bisa memisahkan antara objek utama dengan background itu sangat mudah. Dia rentan terhadap ruang tajam yang sangat sempit, orang kita nyebutnya deep of field, karena lensa tele karakternya seperti itu. Lensa wide itu cukup ruang tajamnya cukup luas, jadi dia mudah sekali fokus dari depan sampai belakang. Lensa tele itu rentan sekali tidak fokus di bagian belakang atau di bagian depan. Jadi dia ruang tajamnya sangat sempit. Jadi kita harus benar-benar memahami hyperfocal distance lensa tele kita ini
titik fokusnya baiknya moto di mana ketika pakai diafragma berapa, lalu focal length berapa, imbasnya seperti apa. Contoh penempatan saya bervisualisasi menggunakan lensa film. Dari foto yang tadi, tampak normalnya tuh seperti ini, teman-teman. Ini adalah batunya ini, batu segitiga ini, poin utama saya. Di belakangnya ini ada gunung, ada eh, apa namanya, batu-batuan lagi. Imajinasi saya adalah menampilkan foto ini kini cantik, ini batu kecil tiga ini dengan long exposure dengan ombak ini bakal tampil cantik gitu. Saya coba rekam si tiga batu ini saja tanpa harus memikirkan batu besar yang ini, sehingga karya saya tidak seperti orang pada umumnya di tempat itu. Tiga batu ini menghasilkan karya yang seperti ini. Ya, berbeda kan? Lalu saya coba tarik mundur lagi kamera saya. Saya coba geser kamera karena ada batu segitiga di depannya. Dari tempat yang foto yang seperti ini tadi, saya bisa menghasilkan karya yang seperti ini. Tempatnya sama, karena saya memahami ini bisa menghasilkan karya-karya yang indah di satu tempat aja dengan satu lensa tele, saya bisa menghasilkan berbagai macam karya foto yang tidak orang lain pernah pikirkan sebelumnya. Ini ada di pantai Papuma, Jember. Uh, Orang pasti kalau ke sini pasti target utamanya batu besar ini. Mereka memotret si batu besar ini. Mereka tidak memperhatikan batu-batu kecil ini, betapa banyak karya foto yang bisa dihasilkan dari tempat sederhana ini. Dari sini saya bisa dapat foto yang seperti ini, lalu saya coba cari foreground lain yang lebih indah, saya dapatkan karya yang seperti ini. Kan satu yang benar-benar tidak pernah dilihat oleh mata pada umumnya, karena kita memahami visual kita mengerti arti perspektif kita. Ini versi hitam putihnya dan ini versi warnanya di tempat yang sama tadi. Cukup indah kan? Bisa sangat-sangat bisa dinikmati. Ya, seperti ini. Next, saya kasih contoh di pantai yang lagi naik daun juga, pantai di Gidiu, Lampung. Seperti ini, tempatnya semua orang pasti, wah kalau ke Gidiu memotret tempat yang kayak gini aja udah dibilang indah lah. Kita buat foto hitam putih dan sebagainya, orang udah pasti suka seperti ini. Tapi saya coba pengen sesuatu yang berbeda. Saya pengen menampilkan karya yang orang nggak pernah pikirkan sebelumnya gitu. Kita melihat banyak batu-batuan. Wah, ini bisa satu hari penuh saya di tempat ini menghasilkan karya per karya. Semua ini bisa dari pagi sampai sore, berhari-hari saya bisa menghasilkan banyak foto ketika kita memahami visual kita mengerti lensa apa yang akan kita pakai. Contoh sederhana dari tiga batu ini yang berjejer ini, saya bisa menghasilkan karya yang seperti ini. 1, 2, dan 3. Yang berbeda, sudah cukup menghasilkan karya berbeda. Kita pakai lens exposure dan sebagainya, hitam putih dan sebagainya. Tempat yang ini, tiga batu ini, di focal length 70 mili seperti ini, kita coba buat lagi menjadi suatu karya yang lebih hebat lagi. Menjadi seperti ini. Ya, suatu karya fine art yang orang nggak pernah pikirkan sebelumnya. Nggak ada langitnya, nggak ada apa-apanya, tapi bisa sekali, sangat bisa dinikmati. Ya, saya harap teman-teman setelah workshop ini, setelah materi ini,
tidak berkeberatan untuk mencoba berimajinasi dengan lensa-lensa yang teman miliki. Beranilah untuk mengambil karya-karya yang uh, tidak sederhana, tidak orang ambil pada umumnya. Nah, seperti ini. Di tempat yang sama tadi, saya coba karya seperti ini dan alhamdulillah bisa sangat dinikmati banyak orang, print-printannya sudah bisa dinikmati. Oke, salah satu gambaran bisa dinikmati di tempat ini seperti ini, teman-teman. Cetakan ini ukurannya 110 kali 110 cm, cukup luar biasa, cukup tajam dan ditempatkan di tempat yang sangat bisa dinikmati. Oke, ke tempat yang seperti ini, di tempat yang sama di video saya bisa menghasilkan karya seperti apa? Banyak sekali. Ya. Next, tempat berikutnya. Teman-teman mungkin pernah ke Bandung, ke Kawah Putih ya, Ciwidey. Standarnya kita akan memotret seperti ini. Semua orang akan memotret seperti ini. Lalu, apa yang bisa saya hasilkan dari tempat ini? Apa yang membuat foto saya berbeda dengan orang-orang yang lain yang datang ke tempat ini? Pakai segini aja udah cukup lah, oke lah, bisa dinikmati sekali. Dengan saya merubah menjadi lensa tele, saya bisa mendapatkan ranting yang ini, teman-teman, ranting di sini. Dengan background gunung ini, saya bisa mendapatkan karya seperti ini. Sederhana, foto ini sudah tidak bisa saya jual lagi. Karena foto ini sudah dibayar sama kolektor seni dari Jakarta, dibeli secara utuh dan harganya luar biasa. Dari tempat yang seperti ini, foto ini bisa jadi seperti ini. Dan foto ini dicetak sebanyak 400 lembar itu untuk seluruh lantai di hotel besar di Jakarta. Setiap lantainya dipajang foto ini. Setiap kamar mandinya dipajang foto ini. Jadi teman-teman jangan sungkan untuk berimajinasi, berkreasi dengan lensa yang teman-teman miliki, menghasilkan karya-karya yang orang lain tidak pernah pikirkan. Di tempat yang sama, saya juga membuat karya yang seperti ini. Saya cukup mengambil bagian layer-layer gunungnya saja, difokalin 200 mm di full frame. Di tempat yang ini, layer-layer gunung yang di sini saya ambil, saya dapatkan seperti ini. Lalu yang bisa kita cacah apalagi sih dari tempat itu? Oh, banyak sekali. Saya bisa ngambil cuman pohon pinus-pinusnya saja. Seperti ini. Di tempat yang sama. Contoh berikutnya, saya coba ke Cukul Pengalengan. Dengan lensa tele, saya bisa menghasilkan karya yang fenomenal, yang mungkin orang belum pernah ke Cukul dan bisa mengambil karya seperti ini lagi, karena pohonnya udah habis. Pohonnya tinggal 2 pohon yang di depannya ini. Dengan lensa tele, saya bisa memampatkan layar-layar yang di belakang itu menjadi suatu gugusan pegunungan yang rapat dan indah. Dengan focal lens yang sangat tele 200 mm lebih, kita bisa dapat karya yang seperti ini. Oke, untuk karya abstrak lensa tele itu sangat-sangat amat terpakai. Di tempat tadi contohnya di Cihiu, di Jember, atau misalnya di Belitung, saya bisa membuat karya abstrak seperti ini. Lensa tele saya bisa digunakan juga untuk motret apa namanya, bunga-bungaan. Orang biasanya pakai lensa makro. Karena saya landscaper, saya pakai motretnya untuk
Potret bunga saya buat karya seperti ini. Visual saya juga bisa saya gunakan untuk memotret seperti ini. Oke, demikianlah tadi beberapa contoh foto-foto dari 3 lensa yang saya terapkan, lensa wide, lensa medium, dan lensa tele. Dengan kita berimajinasi, kita bisa menghasilkan karya-karya yang orang tidak pernah buat sebelumnya. Demikian materi dari saya untuk kelas pembuka visual perspektif ini malam ini, karena ini sudah hampir 1 jam lebih saya celoteh. Terima kasih. Dan oh ya, sedikit informasi, masterclass nanti di tanggal 15 November 2023 saya akan membahas teknis pengambilan. Saya akan membahas bagaimana menentukan hyperfocal distance, bagaimana teknik foto long exposure, slow speed dan sebagainya dengan lensa yang saya sebutkan tadi. Lalu saya menentukan titik fokusnya di mana sehingga karya-karya tadi tidak menjadi karya yang salah, tapi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, saya akan coba buka Q&A dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, atau ada mungkin dari teman-teman yang ingin menanyakan, silakan ditulis di tombol Q&A atau di tombol chatting. Saya mulai dari saya batasi ya pertanyaannya ya mungkin 5 atau sampai 10 ya. Oke, saya mulai dari chat dulu ya, karena ini chat banyak banget nih. Oke, pertanyaan pertama. Ini fotonya tanpa editing, Om. Jawaban seperti ini akan sangat sulit bisa dijelaskan karena semua foto akan melalui proses post processing. Semua foto itu akan melalui proses editing, berubah dari warna ke hitam putih dan sebagainya. Dari memproses memotretnya sendiri pun itu mungkin orang bilang editing, tapi editing yang bagaimana yang dimaksud adalah apakah kita menempelkan awan, mengganti awan dan sebagainya. Alhamdulillah foto-foto saya tidak pernah ada yang mengganti awan. Alhamdulillah foto saya tidak ada yang menempelkan objek apapun, kecuali pada saat pemotretan saya taruh misalnya bintang laut di tempat itu. Untuk kreatif landscape kita, saya tempatkan bintang laut, saya taruh perahu dan sebagainya, itu pada saat pemotretan. Untuk editing saya biasanya sebatas kontras, saturasi, hitam putih, cropping dan sebagainya, seperti itu. Ya pasti melewati editing tapi tidak menghilangkan kaidah-kaidah fotografi yang pada umumnya. Oke. Next, kalau lens sakit biasanya kan ada wide lens. Apakah cukup Om untuk mengambil landscape fotografi? Cukup. Lakukan terus fotografi, pahami lens sakit 1855 misalnya, terus menerus sehingga teman-teman bisa mengetahui batasan-batasan wide-nya, lensa wide-nya teman-teman seberapa wide dan seberapa pembesaran objek yang didapatkan dari lensa wide-nya itu. Izin berarti harus bisa mengubah persepsi orang tentang view aslinya di lokasi dengan hasil foto-foto. Ya, kita sebagai seorang seniman tugasnya adalah kalau karya seni itu menjadi karya indah ya kita menampilkan sesuatu yang indah dari biasa yang kita lihat. Tugas, bukan tugas sih ya. Saya suka menyajikan hal yang indah, menyajikan hal-hal yang luar biasa yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Mas, maaf mau tanya bagaimana dari Kung Hari? Bagaimana cara pengatur HP untuk menghasilkan foto landscape yang jernih dari depan sampai belakang? Terima kasih. Teknologi handphone selama kita tidak menggunakan pengaturan diafragma, HP-HP zaman sekarang itu dia sudah cukup mampu untuk mengukur ketajaman ya. Selama si handphone itu lensa atau handphone itu tidak terlalu dekat terhadap objek dan insya Allah ruang tajamnya akan cukup bagus. Tinggal kita mengatur komposisi, tinggal kita mengatur lensa lebar kita atau tele kita yang akan kita gunakan. Untuk pengaturan ruang tajam dari depan sampai belakang, semua HP saya rasa sudah bisa diterapkan untuk menghasilkan karya-karya yang tajam.
Dari Solihin, untuk menghasilkan landscape fotografi yang dramatis, apa harus menggunakan long exposure, Mas? Enggak. Dari beberapa karya yang saya tampilkan memang banyak sedikit long exposure karena saya pengen bervisual yang tidak tampak kasat mata, tapi beberapa juga dari karya-karya tadi saya tidak pakai long exposure, pakai slow shutter aja. Misalnya ya standarnya sore hari kita akan dapat setengah detik, 1 detik dan sebagainya. Nanti akan saya bahas bagaimana teknik-teknik itu diterapkan terhadap suatu landscape pada saat di masterclass di 15 November nanti. Mungkin settingan kameranya boleh di-spill, Kak. Nah, ini nanti saya akan bahas lebih jelas di 15 November nanti di kelas masterclass tadi. Maaf, permisi Mas Umam, jenengan tadi bilang kaliannya laku itu caranya gimana ya, Mas? Siapa tahu saya yang bisa menjalankan pekerjaan menghasilkan uang. Terima kasih Mas Umam. Oke, untuk menjual foto banyak caranya, bisa di sosial media, bisa kita langsung promosi foto ini terima print dan sebagainya, available for print. Paling simpel sederhana seperti itu. Apakah itu di Facebook, apakah itu di Instagram atau apapun lah itu. Kedua, misalnya teman-teman punya teman lain atau teman-teman punya pimpinan atau atasan atau Pak mau beli foto nggak nih Pak buat dipajang di ruang tamu, ya biasalah promosi-promosi seperti itu. Yang ketiga, bisa di mikro apa namanya sih, kayak Shutterstock itu bisa, atau di Getty Image teman-teman bisa jual foto di situ dengan teknis, mungkin di Imaging kayaknya pernah deh dibahas itu, bagaimana menjual karya foto di microstock. Lalu yang keempat, teman-teman bisa ikutan lomba dan sebagainya, lalu teman-teman dikenal, maka teman-teman bisa, biasanya paling cepat itu orang yang sering menang lomba, fotonya banyak dikenal orang dan orang akan melihat sosial media teman-teman, dan maka orang biasanya akan menawar, boleh nggak saya beli karya kamu begini begini, seperti itu. Prosesnya seperti itu. Lalu cara saya berikutnya adalah saya coba memfollow galeri-galeri seni yang ada di Jakarta, di Indonesia. Walaupun itu galeri lukisan dan sebagainya, saya coba follow, saya coba kasih penawaran dan sebagainya. Dan alhamdulillahnya ada yang lolos dan diterima. Ada galeri seni banyak ya, ada galeri Macan, ada rumah Budoyo, ada Isaat, ada macam-macam lah. Saya mau tanya cara menjual foto. Oke, sudah saya jelaskan tadi. Ulang Pak, lensanya apa aja? Oke, 1635 tadi. Mungkin nanti bisa dilihat di YouTube-nya Amazing. Untuk Pak Wayan Alit, sorry ya, untuk yang Andi Ajmin, lensanya apa aja nanti mungkin bisa di play ulang di Mas Dika, mungkin nanti bisa kasih tahu channel YouTube-nya Amazing, nanti bisa ditonton ulang. Pas Wayan Alit Putrawan, untuk mendapat foto hitam putih sebaiknya langsung disetting dari kamera apa di editing? Saya dari kamera sudah hitam putih, di komputer tinggal perhalus lagi, dipertegas, dan visual saya diterapkan pada saat post processing itu. Kedua, seringkali terjadi saat memotret pantai dan awan atau pada awannya cepat sudah datang jauh, sekolahnya ternyata langitnya lagi kurang bersahabat, mendung, apakah untuk mendapat apa? Nah itu, makanya kalau mendung-mendung, kalau kita paham visual kita paham perception kita terhadap suatu objek, maka kita bisa, nggak harus, foto itu nggak harus ada langitnya, foto itu bisa cuma objeknya aja, poinnya aja, kita bermain foto abstrak, kita bisa bermain minimalis dan sebagainya. Jadi kemanapun dan dimanapun kita bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Apakah pakai filter? Ya, beberapa foto saya bisa pakai filter, bisa juga enggak. Untuk long exposure mungkin saya tergantung konsep ya, konsep kita mau fotonya seperti apa, apakah mau long exposure ya, kalau ternyata pakai settingan standar tidak mencapai exposure yang diinginkan, namanya exposure yang diinginkan, maka kita pakai filter. Kalau enggak ya ngapain pakai filter, enggak harus pakai filter, enggak harus sama sekali. Oke, linknya sudah ada ya teman-teman, dari sini bisa lihat di kolom chat. Oke, sama, hampir sama. Editor apalah
Cepil dan ND filter. Oke, ya itu dua-duanya udah pasti dipakai. Di ND filter udah pasti dipakai. Tiga filter lah, CPL, ND, dan GND. Kok soalnya pernah lihat settingan foto wide tapi diafragmanya yang dipakai yakni 22,8, itu gimana ya? Saya penasaran soalnya pernah lihat settingan foto wide tapi diafragmanya yang dipakai. Mungkin dia punya konsep yang berbeda. Kita nggak bisa memaksakan dia harus seperti itu. Uh, dari Raffi, Assalamualaikum Pak. Saya atas nama Raffi, saya berstatus siswa, saya memiliki ketertarikan terhadap fotografi, tetapi device saya masih kurang mumpuni. Bagaimana cara untuk memaksimalkan device yang kita punya? Terima kasih. Nah, saya harus tahu nih device-nya apa nih, jadi bisa kasih saran. Apakah hanya sebatas handphone saja atau kamera dengan lensa kit saja? Itu pendekatannya berbeda-beda. Nanti setidaknya nanti ditonton ulang lagi YouTube-nya, nanti apakah lensa wide, lensa medium, dan lensa tele, itu teman-teman masih bisa coba terapkan lagi. Berani mengambil komposisi yang berbeda. Oh, sorry. Saya menggunakan handphone. Oke. 10.000 foto Anda. Yang pertama adalah kegagalan dan setelahnya Anda akan mendapatkan foto-foto terbaik. Terus motret, coba berkreasi, coba berimajinasi dengan handphone, dengan wide lens-nya, dengan tele lens-nya, dengan kemampuan handphone yang ada, pasti akan dapat foto-foto. Coba mendekatkan handphone itu ke objek nanti, atau mungkin ada nanti kelas magic khusus untuk penggunaan handphone. Mas Dika nanti bisa buatkan. Mas minta link medsosnya Mas. Oke. Ada di Instagram Amazing ya, ada Instagram saya di @ini_umam, ini underscore umam, bisa di situ. Mas sebaiknya kalau foto landscape tetap format RAW, harus RAW aja, jangan JPEG, jadi biar bisa di retouch dan sebagainya. Oh banyak banget. Nanti lokasi barang Mas Umam, request praktek jauh. Foto pertama Bapak, waduh sipil ya, foto pertama saya udah nggak simpen ya, foto daun, cuma foto daun doang, hijau gitu doang. Itu saya buat di tahun 2005. Kira-kira berapa tahun? 2005. Sekarang 2023, berarti 2005, 2025 itu udah 20 tahun. Berarti sekitaran 18 tahun saya motretnya. Itu udah lupa filenya di mana. Oke, next dari Q&A. Minta izin materinya ya, di-share ya. Oke, nanti Mas Dika bisa sharing di situ. Next dari Pak Solihin Kinkin, untuk hasil fotografi yang dramatis apa harus memakai, sudah saya jelaskan tadi, tidak harus. Yang penting kita paham dramatis itu tidak harus dengan long exposure kok. Banyak foto dramatis saya yang tidak pakai long exposure dan terjual cukup mahal. Melalui apa saja foto landscape bisa menghasilkan pendapatan. Oke, untuk berbicara pendapatan mungkin nanti sudah kelas khusus. Bisa dijual secara foto secara langsung, bisa dari kelas fotografi, kita mengajar teknis, atau juga bisa dilakukan dengan cara, Mbak Rehanadi, kita bisa berbagi lokasi, kita bisa menjadi pemandu tempat-tempat landscape itu bisa menghasilkan uang. Banyak cara berfotografi landscape bisa menghasilkan pendapatan. Dan alhamdulillah saya semenjak tahun 2010, 2011 sampai sekarang 2023, sudah 12 tahun saya pencaharian utama dari fotografi landscape. Apakah saat saya cukup keras perlu memakai filter seperti ini? Yes, bisa. Tergantung dari konsep visual yang ingin disampaikan, dan silakan pakai ND yang dipakai sesuai dengan konsep visual. Oke, dari Nel, untuk long exposure teknik kan membutuhkan beberapa detik untuk kameranya menangkap suatu gambar. Jadi apakah kakak selalu bawa tripod? Yes, tripod harus. Lensa terbaik, lensa paling tajam adalah tripod. Ya, teman-teman, ini satu bahasa guyonan, tapi ini kepake. Lensa paling tajam adalah tripod yang paling kokoh. Semahalnya lensa, kalau motret landscape itu kadang-kadang
dengan exposure yang tidak sesuai, itu hasilnya gambarnya goyang, nggak kepakai dan sebagainya. Semurah-murahnya lensa, kit dan sebagainya, dengan kita memakai nilai exposure yang sesuai, diafragma yang sesuai, itu akan menghasilkan foto yang luar biasa. Apakah kakak ada IG web? IG-nya saya di @ini_umam, nanti bisa dilihat di Amazing, Instagramnya Amazing, ada di situ iklan iklan workshop ini ada ya. Itu dia nge-tag ke saya, bisa lihat sini. Settingnya tadi gimana Pak? Wah, nanti kita bisa buka lebih lebar di masterclass di tanggal 15. Oke, tanggal 15 November ya, 15 November 2023, bukan 15 Oktober. Izin Pak, saya penasaran dengan foto-foto pertama yang Bapak hasilkan. Nanti bisa dilihat lagi di YouTube-nya, sorry, di YouTube-nya. Oke, untuk filternya murni pakai hitam putihnya, murni pakai filter atau editing. Sudah saya jelaskan tadi, hitam putihnya saya pada saat motret sudah hitam putih, jadi editing di komputer untuk mempertegas dan menunjang visual saya. Pak, pas foto dicukul itu settingan apa tuh dan diafragmanya berapa ya? Bisa dapat sampai layering gunung belakang. Settingannya ISO-nya standar 100, diafragmanya saya pakai f11, f16, sorry. Titik fokusnya saya lakukan 2 kali pemotretan di depan dan belakang. Jadi untuk pohon di depan dan untuk gunung-gunung yang di belakang. Jadi lalu saya merge di Photoshop menjadi satu foto, sehingga ruang tajamnya cukup terjaga. Sama pertanyaan, seberapa penting penambahan untuk memastikan, ya sudah saya jelaskan tadi. Kamera pertamanya apa Bang? Kamera pertama saya Nikon D70S. Dan saya jawab semuanya. Oke, saya rasa cukup sekian. Oh, ini ada tambahan lagi. Jika saya modifo, oke Mas Dika, manual tiba-tiba bersih bagaimana? Dan oke, dua pertanyaan saya jawab cukup ya. Jika saya saat melakukan pengambilan gambar di mode manual lalu tiba-tiba busi, bagaimana ya cara mengatasinya? Pertama, ganti memory card-nya jadi yang speed-nya cukup bagus. Jadi mungkin karena dia waktu menyimpannya agak lama, atau misalnya karena settingan long exposure, coba hilangkan noise reduction-nya. Noise reduction-nya di off-kan. Kalau pakai teknik long exposure lebih dari 30 detik atau burp atau apa, 25 detik, 20 lebih dari 10 detik, noise reduction dihilangkan aja, di off kan noise reduction-nya. Apa lagi pertanyaannya? Oke. Oh, gear yang dipakai apa saja Bang? Kalau gear mah apa saja lah, semua boleh dipakai. Saya tidak mau menyebutkan merek karena saya tidak ada endorsement dalam hal ini. Jadi semua kamera apapun itu pakai aja. Mau lensa, mau kamera APS-C, medium format, full frame, pakailah. Selama teman, kamera terbaik adalah kamera yang teman pilih saat ini. Oke, saya rasa cukup sekian Mas Dika. Sudah lebih dari waktu yang ditentukan. Dan terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Selamat malam dan monggo Mas Dika dilanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hairul. Ini cukup menarik ya. Tadi juga udah lumayan banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang dijawab sama Mas Hairul. Nah, teman-teman, tadi Mas Hairul juga udah sempat mention akan ada kelas masterclass di tanggal 15 November ya. Nanti teman-teman bisa banget untuk ikutan masterclassnya. Silahkan linknya tadi udah saya share ataupun bisa nanti cari juga di link bio-nya Amazing. Dan tunggu update-nya untuk kelas dari Mas Hairul sendiri begitu. Jangan lupa follow Instagram Mas Hairul juga di apa Mas di apa nih? Atau mungkin nanti cek langsung di Instagram Amazing juga ya, bisa. Ini underscore umam ya. Oh, oke, saya Nah, ketik ya. boleh Mas. Nanti biar Ini kali ya. teman-teman yang mau Ini follow boleh umam. banget. Itulah. Nah, itu ya teman-teman, ini underscore umam. Mau ini juga boleh ya, nanti di tag di story gitu ya, nanti tag Amazing sama tag Mas Hairul juga boleh banget.
Nah, untuk teman-teman, yang tadi telat join, jangan khawatir kita akan ada rekamannya, bakal saya share di grup. Jadi teman-teman, standby di grup aja, jangan dulu left, dan nanti juga update untuk master kelasnya kita bakal share di grup juga. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Hairul Umam atas waktu dan juga materinya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang join di malam hari ini. Mohon maaf teman-teman kita belum bisa jawab semua pertanyaan mungkin, tapi nanti kita akan bisa jawabin pertanyaan teman-teman di masterclass tanggal 15 November. Jangan sampai nggak ikutan biar nanti teman-teman juga lebih memahami lagi tentang landscape fotografi ini. Oke, kalau gitu kelasnya aku tutup. Terima kasih semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.